Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar sebuah kitab hikmat. Ya, kitab hikmat yaitu kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya mau katakan ini kitab yang sangat menarik Saudara sekalian, dibutuhkan perenungan yang mendalam ketika kita membaca dan menghayati isi kitab suci ini. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang sungguh baik, kami muliakan nama-Mu saat ini atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu saat ini sebagai bekal bagi kami menjalani kehidupan ini. Kami meyakini Engkau tidak membiarkan kami sendiri, Roh Kudus-Mu akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Yang dikasihi Tuhan, mari kita dalami bagian Alkitab ini dalam sorotan tema kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama. Ini tema yang menarik saudara sekalian. Penekanannya adalah kemurahan hati. Kalau kita menjalani kehidupan, memberi perhatian, menjalani kehidupan dalam kemurahan hati, maka kita akan mengalami kesejahteraan bersama. Sebaliknya, jika kita tidak menjalani kehidupan dalam kemurahan hati, kesejahteraan bersama itu jauh dari kehidupan kita. Jadi, jika kita merindukan, mendambakan jemaat kita, masyarakat kita mengalami kesejahteraan bersama, maka orang-orang yang hidup di dalamnya harus menjalani kehidupan dalam kemurahan hati. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apa itu kemurahan hati? Kata kemurahan hati itu berakar dari kata murah hati. Nah, kalau kita mendalami kata ini, maka kita akan paham yang disebut murah hati adalah suka memberi, ya, tidak pelit, dan suka menolong. Jadi jika di sekitarmu ada orang yang suka memberi, itu adalah orang yang murah hati, ya. Ada orang yang tidak pelit, itu orang yang murah hati. Ada orang yang suka menolong. Kapan saja kalau dia dimintakan pertolongan, dia pasti memberi pertolongan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya gaya hidup yang seperti itu? Tidak pelit. Kapan saja dibutuhkan pertolongan, pasti menolong. Berbahagialah Anda. Jika itu menjadi gaya hidupmu, engkau adalah orang yang murah hati. Nah, kemurahan hati diartikan sebagai kebaikan hati. Kebaikan hati. Orang yang murah hati adalah orang yang baik hati. Dia punya sifat kasih sayang. Tidak mementingkan diri sendiri dan baik hati
kepada sesamanya. Nah, sekarang mari kita dalami bacaan kita saat ini, Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kitab Pengkhotbah ini merupakan sebuah kitab hikmat yang diyakini oleh orang Yahudi, ditulis oleh Raja Salomo. Itu berarti kitab ini ditulis pada abad ke-10 sebelum Masehi. Orang Yahudi punya keyakinan, dan kalau sesuatu itu diyakini, itu pasti melalui proses penelitian yang panjang. Nah, orang Yahudi punya keyakinan, ketika Raja Salomo masih muda, dia menulis kitab Kidung Agung. Dan ketika dia parubaya, dia menulis kitab Amsal. Ya. Karena itu di kitab Amsal ada banyak nasihat-nasihat yang sangat berguna dalam kehidupan. Karena itu ditulis ketika Raja Salomo berada di usia matangnya. Tetapi dari sejarah dan dari kitab suci kita membaca bahwa Raja Salomo di akhir masa hidupnya, dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dia jatuh dalam hedonisme, gaya hidup yang suka nikmat. Ya, dia jatuh pada materialisme, menjadikan harta kekayaan itu sebagai tujuan hidupnya. Nah, ketika dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah, ketika dia sadar itu sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, Salomo menyesal dan dia menulis kitab Pengkhotbah. Jadi kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh orang yang jatuh ke dalam dosa dan kemudian dia menyadari dosanya. Dosa yang paling hebat yang dilakukan oleh Raja Salomo adalah penyembahan berhala. Ketika dia mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain karena dia menikahi perempuan-perempuan asing. Dia menikahi anak dari raja-raja yang ada di sekitarnya. Di saat Salomo gagal menjalani kehidupan sebagai seorang raja yang benar di hadapan Tuhan, Salomo menulis kitab Pengkhotbah. Jadi di sini dari kitab Pengkhotbah kita belajar dari pengalaman hidup Salomo. Ketika dia gagal, ketika dia jatuh dan dia sadar akan dosanya, dia menulis kitab ini. Jadi tujuan Salomo menulis kitab ini adalah menyampaikan penyesalannya, sekaligus bersaksi kepada kita semua agar jangan mengikuti kesalahan yang telah dia buat. Saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan, acap kali kita seperti Salomo. Ketika kita mengejar harta, ketika kita mengejar kesenangan, ada satu titik di mana kita sadar bahwa semuanya itu tidak benar. Semuanya itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan pada titik itulah kita sadar, lalu bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan ikuti apa yang sudah saya lakukan. Nah, itulah kitab Pengkhotbah. Sebuah kesaksian dari Raja Salomo. Dia pernah gagal, dia pernah jatuh, dia pernah salah. Dan di situ dia mendapatkan hikmat ketika dia bertobat. Dan dia menulis kitab Pengkhotbah ini. Nah, Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Menarik untuk kita dalami. Sangat menarik saudara sekalian. Jika kita membaca sepintas lalu, sulit memahami kata demi kata dalam perkop ini. Sulit memahami kalimat demi kalimat dalam perkop ini. Mari kita lihat ayat 1. Di sini tertulis, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Nah, coba kita gunakan logika kita, gunakan akal budi kita untuk membedah kalimat ini. Roti itu adalah makanan pokok di Israel. Kalau roti dilemparkan ke air, roti itu akan hancur. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kembali roti seperti semula sebelum kita lemparkan ke air? Nah, jika air itu adalah air yang mengalir, roti itu akan hancur dan dibawa oleh air ini. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan roti yang kita lemparkan ke air, kita mendapatkan roti seperti itu, lama setelah itu? Nah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin, saudara sekalian. Pasti yang kita dapatkan, roti yang sudah hancur, yang tidak utuh, seperti kita melemparkan roti itu ke dalam air. Nah, lalu apa maksud dari kalimat, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau mendapatnya kembali lama setelah itu? Saudara, ayat ini memberi kesan bahwa roti itu dibuang ke air.
Dan lama setelah itu, roti itu didapatkan kembali. Kita tahu roti ini makanan pokok di Israel. Membuang roti ke air, membuang sesuatu yang berharga. Yang menarik di sini adalah lama setelah itu didapatkan kembali roti itu. Itu berarti yang dibuang itu tidak percuma. Apa yang dilemparkan ke air itu didapatkan kembali. Saudara bisa tangkap pesan dari kalimat ini. Bisa menangkap apa sesungguhnya yang Salomo maksudkan dengan kalimat lemparkanlah roti ke air dan engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Jika kita melihat Alkitab Ibrani, ya, Alkitab berbahasa Ibrani, sebab perjanjian lama itu pertama kali ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kita ingin menggali lebih dalam, kita harus lihat ke sana. Nah, kata roti di sini dalam bahasa Ibrani tertulis di sana lekhem. Nah, kata lekhem ini ternyata kalau diterjemahkan, dia bukan saja menunjuk pada roti. Kata lekhem ini dapat juga diterjemahkan menjadi bulir gandum, ya. Bulir gandum. Jadi, lemparkanlah bulir gandum itu ke dalam air dan engkau akan mendapatkannya lama setelah itu. Itu berarti yang Salomo katakan ini menunjuk pada pekerjaan seorang petani. Ketika petani menanam bulir gandum, dia meletakkan itu di dalam air. Nah, ketika bulir gandum ini bertumbuh, bulir gandum ini akan berbuah. Dan ketika dia berbuah, dipetik bulir gandum ini, diolah menjadi roti. Jadi ada proses yang cukup lama dari melemparkan roti sampai mendapatkan roti kembali. Anda paham dengan kalimat ini? Anda paham yang Salomo maksudkan di sini? Ya. Salomo sesungguhnya mau mengatakan kepada kita bahwa jika kita mau mendapatkan roti, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus menanam bulir gandum. Menunggunya sekian lama, panen, lalu itu dapat kita olah menjadi roti. Nah, ini mengandung pesan secara simbolik bagi kita bahwa jika kita menabur kemurahan hati, jika kita memberi pertolongan kepada orang, jika kita berbuat baik kepada orang, apa yang kita tabur itu tidak percuma, saudara sekalian. Apa yang kita tabur itu tidak sia-sia. Kebaikan yang kita tabur akan kita dapatkan kembali lama setelah itu. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Nah, kemudian mari kita dalami, ada satu kata yang harus kita dalami di sini, yaitu kata air. Kata air. Ternyata orang Israel punya pemahaman bahwa air itu adalah simbol penderitaan, simbol tangisan, simbol kesengsaraan hidup. Memang ada juga ayat yang lain mengatakan air itu adalah simbol kehidupan. Tetapi dalam konteks kita pengkhotbah, air ini menunjuk pada penderitaan. Air ini bermakna simbolik kesulitan hidup. Bermakna simbolik tangisan. Mengapa? Sebab orang Israel punya pemahaman. Di laut ada binatang yang menakutkan yang namanya Leviathan. Jadi air di sini adalah simbol penderitaan hidup. Dengan melemparkan roti ke air, Salomo sesungguhnya mau memberikan pesan kepada kita bahwa jika kita memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menderita, jika kita memberikan kebaikan hati kepada orang-orang yang sedang menangis, jika kita berbuat baik kepada mereka, jika kita mengasihi mereka, jika kita menolong mereka, maka apa yang kita tabur itu tidak sia-sia. Apa yang kita tabur itu tidak percuma. Lama setelah itu kita akan mendapatkannya kembali. Ini motivasi yang luar biasa bagi kita. Jangan berhenti berbuat baik kepada siapapun. Sebab apa yang engkau tabur itu diperhatikan oleh Tuhan. Dia Allah yang Maha Tahu. Dan dia pasti akan memberikan yang terbaik bagimu. Ini pesan yang dapat kita tangkap dari ayat 1. Sekarang mari kita lihat ayat 2. Ya.
Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 2. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Di sini jelas ditulis, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Apa yang diberikan? Roti. Apa yang diberikan? Makanan pokok. Apa yang diberikan? Berkat. Apa yang diberikan? Kebaikan hati. Ya. Dan ternyata di sini Salomo mengingatkan kita, jangan cuma kasih pas satu orang, ya. Jangan cuma diberikan kepada orang-orang tertentu. Berikan kepada 7, ya, bahkan 8. Kita tahu bersama di Israel angka 7 bermakna sempurna, ya, utuh. Jadi kalau kita berbuat baik, itu jangan setengah-setengah. Harus utuh, harus sempurna. Sama seperti Tuhan kita yang mengasihi kita, berbuat baik kepada kita. Itu tidak setengah-setengah, itu utuh adanya. Itu pesan yang disampaikan di sini, di dalam ayat 2 ini. Sebab kita tidak tahu malapetaka apa yang terjadi di atas bumi ini. Ya. Perjalanan hidup kita ke depan, kita tidak tahu. Apakah ke depan hidup kita ini tetap seperti sekarang, sejahtera adanya, ataukah kita mengalami malapetaka ke depan, kita tidak tahu. Karena itu penting bagi kita untuk memberikan pertolongan, memberikan kebaikan hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan kehidupan, ketika kita mengalami malapetaka, orang-orang yang pernah mengalami kebaikan kita akan menolong kita. Orang-orang yang pernah mengalami kemurahan hati kita tidak akan membiarkan kita. Jadi di sini kesejahteraan itu dialami oleh orang lain. Tetapi kita juga akan mengalami kesejahteraan itu ketika situasi dan kondisi hidup kita serba berkekurangan. Ketika kita mengalami kesulitan hidup. Nah, sekarang mari kita lihat ayat 3 sampai ayat yang keempat. Di sini dalam ayat yang ketiga dan 4 disebutkan, bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Menarik saudara sekalian ayat 3 dan 4 ini. Dalam hal berbuat baik, pengkhotbah mengingatkan kita, ada tantangan di sini yang disimbolkan dengan awan dan angin. Jangan tidak melakukan apa-apa ketika kita menjalani kehidupan. Sebab itu adalah sebuah kebodohan yang dilukiskan oleh Raja Salomo di sini seperti pohon yang tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Jadi kehidupan kita tidak akan mengalami perubahan apa-apa seperti pohon yang tumbang. Ya, tetap di situ, tidak bergerak kemana-mana. Tidak ada kebaikan yang kita peroleh jika kita tidak menjalani kehidupan yang murah hati. Memang ada tantangan di dalamnya. Yang dibahasakan di sini awan dan angin. Tetapi jika kita tetap menabur kebaikan, jika kita tetap bermurah hati, maka itu adalah tindakan yang bijak. Tetapi jika tidak melakukannya, kita sama saja dengan pohon yang tumbang. Dalam ayat yang keempat disebutkan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Ya. Jangan cuma lihat, menunggu. Kita tidak akan pernah bisa menabur. Ya. Ada kan orang bilang begini, untuk sekarang kita belum bisa melakukan itu. Nanti Jo. Ya. Nanti Jo. Jadi dia menunda kebaikan. Saudara, kita tidak akan pernah bisa menuai jika kita tidak pernah menabur. Jika kebaikan itu kita tunda, jika kemurahan hati itu kita tunda, kapan kita menuai kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita? Sementara kita
menjalani kehidupan selalu menunda kebaikan. Jadi kitab Pengkhotbah di sini memberikan pesan kepada kita, dalam hal berbuat kebaikan, jangan pernah menundanya. Apa yang bisa engkau kerjakan hari ini, harus engkau lakukan. Nah sekarang, mari kita lihat ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Dalam hidup ini, ada hal yang dapat kita pahami. Dalam hidup ini, ada hal yang dapat kita ukur. Tetapi harus juga diakui, dalam hidup ini, ada hal yang tidak kita mengerti. Ada hal yang tidak dapat kita ukur. Apa itu? Pekerjaan Allah. Ya. Allah mengatur kehidupan ini sebaik-baiknya dalam bingkai rancangannya. Ada musim silih berganti. Ada saat dia mendatangkan malapetaka. Ada saat dia mendatangkan panen bagi orang-orang yang hidup di planet bumi ini. Nah, kita tidak tahu semuanya itu. Karena itu, kitab Pengkhotbah sesungguhnya mengingatkan kita, tetaplah bermurah hati, tetaplah berbuat baik, sehingga apapun yang sedang terjadi di muka bumi ini, kita berada di jalan kebaikan. Jika kita berbuat baik, kita pasti akan menuai kebaikan. Selanjutnya, mari kita lihat ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ya. Ini ayat yang luar biasa indahnya, saudara sekalian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Menyeratkan kepada kita ada semangat yang luar biasa dalam hal bekerja. Ada semangat yang luar biasa dalam hal berbuat baik. Kalau berbuat baik jangan setengah-setengah, harus sepenuh hati, harus penuh dengan semangat. Tapi di sisi lain ayat ini sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita, milikilah planning, milikilah perencanaan. Kapan engkau harus bekerja dan kapan engkau harus beristirahat. Di waktu pagi sampai senja, itu adalah waktumu untuk bekerja di ladang. Akan tiba malam, engkau beristirahat dari pekerjaanmu. Jika engkau memiliki profesi yang lain di luar profesi petani, engkau harus mengatur kapan waktumu untuk bekerja dan kapan waktumu untuk beristirahat. Kedua hal ini sangat penting. Bekerja, beristirahat. Bekerja, beristirahat. Ini sangat penting. Tuhan saja mengatur dari 7 hari yang dianugerahkannya kepada kita. Hari Sabat itu harus kita khususkan untuk Tuhan. Itu adalah hari untuk beristirahat. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, taburlah. Dan jika tiba waktumu untuk beristirahat, beristirahatlah. Selama ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk bermurah hati, lakukan itu dengan segenap hatimu. Selanjutnya, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Di sini ada kata simbolik yang digunakan oleh pengkhotbah, yaitu terang dan matahari. Ini adalah ungkapan simbolik yang menunjuk pada sukacita. Karena itu dalam ayat yang ke-8, pengkhotbah mengingatkan kita untuk bersukacita ketika kita panjang umur. Bersukacitalah. Artinya nikmatilah kehidupan ini. Jangan menjalani kehidupan di dalam hati yang tidak bersukacita. Nikmatilah hidup ini, karena hidup ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tetapi pengkhotbah mengingatkan kita, ternyata dalam hidup ini ada yang disebut hari-hari yang gelap. Ada masa suram dalam hidup kita. Ada masa sulit dalam kehidupan kita. Ada masa kita memasuki lembah kekelaman. Nah, kita harus siap untuk memasuki realitas kehidupan yang seperti itu. Inilah pelajaran yang sungguh luar biasa bagi kita. Bersukacitalah menjalani kehidupan, tetapi punya kesiapan diri. Ya, jika masa-masa yang gelap itu tiba, jika masa sulit itu tiba,
kita sudah siap menghadapinya. Orang tua kita selalu mengajarkan hal yang sederhana. Jangan habiskan uangmu. Harus ada uang yang disisihkan, yang ditabung. Agar ketika masa sulit itu tiba, engkau sudah punya persediaan. Dalam kitab Amsal juga kita diajarkan, belajarlah pada semut. Semut di musim panas mengumpulkan makanan. Di musim hujan, ketika mereka tidak bisa lagi bekerja di luar, semut sudah punya persediaan makanan. Kehidupan ini tidak selalu memperhadapkan kita pada masa yang menyenangkan. Ada masa yang gelap, hari-hari yang gelap. Dan di masa ketika kita panen, di masa ketika kita sejahtera, di masa di mana kita berkelimpahan. Sisihkanlah sebagian untuk ditabung sebagai bekal bagi kita menghadapi masa yang sulit. Tetapi jangan pernah kita abaikan untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara sekalian, setelah kita mendengar ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pelajaran yang dapat kita petik dari dalamnya? Atau apa hikmah yang dapat kita petik dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8? Saya mencatat 5 hal penting. Harap ini diingat baik-baik, sebab ini sangat penting untuk perjalanan kehidupanmu. Saya akan ucapkan ini satu persatu. Saya akan uraikan ini satu persatu, agar kita memahaminya. Yang pertama, hidup yang sedang engkau jalani, jangan dijalani dalam egoisme. Hidup yang sedang engkau jalani, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Hidup jangan serakah, mengambil segalanya untuk diri sendiri. Hidup jangan pelit, tidak mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Janganlah, jangan jalani kehidupan yang seperti itu. Hidup itu harus berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Kebaikan hatimu harus dibagi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Hidup itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Jalanilah kehidupan dalam kemurahan hati. Lemparkanlah roti ke air. Berikanlah kepada 7, bahkan 8 orang. Hidup harus jadi berkat bagi orang lain. Itu sesungguhnya pelajaran pertama yang disampaikan dalam kitab Pengkhotbah ini. Yang kedua, hidup harus bekerja keras. Jangan bermalas-malasan. Kita tidak mungkin mengenal dan menikmati panen jika kita tidak pernah menabur. Selama ada kesempatan bagi kita bekerja, dan bekerja. Gunakan itu sebaik mungkin. Gunakan itu sebaik mungkin agar kita dapat menuai apa yang kita kerjakan. Dan yang paling pokok adalah menabur kebaikan. Kita pasti akan menuai kebaikan. Yang ketiga, dalam hidup ini ternyata ada hal yang misteri. Kita tidak tahu perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Apakah menyukacitakan ataukah kita memasuki hari yang gelap atau masa sulit. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Dia yang mengatur musim, arah angin, hujan, dan panas. Bahkan hidup mati kita pun ada di tangannya. Jangan pernah menunda kebaikan. Sebab kita tidak pernah tahu sejauh mana kita melangkah, sejauh mana kita hidup di dunia ini. Itu masih misteri bagi kita. Hanya Bapa di surga yang tahu sampai sejauh mana kita melangkah di dunia ini. Ini harus menjadi kesadaran kita agar kita tidak sembarang hidup. Tetapi kita menggunakan kesempatan yang ada ini sebaik-baiknya. Sambil terus mendekat kepada Allah. Sebab dialah pemilik kehidupan ini. Karena itu jadilah pribadi yang murah hati. Yang suka menolong orang.
yang tidak pelit, yang selalu berbaik hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar ketika situasi dan kondisi hidup terburuk menimpa kita, ada orang yang mau menolong kita. Yang keempat, nikmatilah hidup ini. Nikmatilah. Hidup ini tidak lama. Alkitab bersaksi, hidup kita ini ibarat uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita ini ibarat bunga yang sebentar saja mekar, tapi setelah itu lenyap. Karena hidup kita ini singkat adanya, nikmatilah hidup ini. Tetapi kitab pengkhotbah mengingatkan kita, ada hari-hari yang gelap. Jadi sekalipun hidup ini dinikmati, kita harus tetap mawas diri, bersiap diri untuk memasuki hari yang gelap, hari yang penuh dengan kesulitan, ketika hari itu tiba. Dan yang kelima, kita sebagai gereja yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita terpanggil untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita, melalui kehidupan kita, bertumbuh sebagai pribadi yang murah hati, bertumbuh sebagai pribadi yang selalu baik kepada orang-orang di sekitar kita. Jika itu menjadi motivasi kita, berjalan di jalan kebaikan, dan selalu berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan orang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha baik. Jika kita berbuat baik, dan di saat kita mengajarkan bahwa Allah itu maha baik, orang-orang di sekitar kita pasti akan mempercayainya. Tetapi jika kita bertumbuh sebagai pribadi yang jahat, yang tidak peduli, dan tidak berbuat baik kepada sesama, apapun yang kita katakan tentang Allah sebagai Allah yang baik, tidak mungkin orang mempercayainya. Ketika engkau bermurah hati, menabur kebaikan, itu adalah kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan di saat engkau mengalami kemalangan, mengalami kesusahan, ingatlah dan camkanlah ini. Kebaikan yang telah engkau tabur akan menolongmu di saat engkau mengalami kesulitan hidup. Saudara sekalian, mengapa kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Mengapa kita harus bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena Allah kita adalah Allah yang maha baik. Demi keselamatan kita, Allah berkenan hadir di tengah-tengah manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menebus dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kebaikan Allah yang luar biasa. Dan Tuhan memanggil kita menjalani kehidupan dalam kemurahan hati, menjalani kehidupan berbuat baik kepada sesama kita. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena Allah kita adalah Allah yang maha baik. Kebaikan yang kita tabur itu mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Karena kebaikannya bagi kita beroleh keselamatan. Karena Allah kita maha baik, maka kita dipanggil oleh Tuhan untuk selalu berbuat baik. Demikianlah ulasan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang maha baik, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua untuk bertumbuh sebagai pribadi yang murah hati, pribadi yang selalu berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha baik. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Amin.